Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita berjudul globalisasi Dajjal dan cara menghadapinya oleh Atherais Aziz Langgang. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara yang budiman, kita sambung lagi video sambungan dari video yang lalu. Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayatnya 98. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh. Dan janji Tuhanku itu adalah benar. Dalam konteks ini, Dzulqarnain sebagai orang yang sangat dekat kepada Allah dapat menyampaikan nubuat atau profetik ini bahwa tembok pertahanan itu adalah hanya bersifat sementara saja. Dan pada suatu saat Ya'juj dan Ma'juj akan dengan mudah melewatinya. Bersamaan dengan itu akan terjadi globalisasi Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj sebagaimana dijelaskan di dalam Quran suci surat 21 surat Al-Anbiya ayat 95 dan 96. Bismillahirrahmanirrahim. Dan haram bagi suatu kota yang telah kami binasakan, mereka tidak akan kembali sampai tatkala Ya'juj dan Ma'juj dilepas dan mereka mengalir dari tiap-tiap tempat yang tinggi. Hancurnya tembok pertahanan itu mendukung pengertian atau mengandung pengertian bahwa dengan majunya sains dan teknologi yang semakin spektakuler, tembok itu dengan mudah dilewati dan tidak berguna lagi dijadikan sebagai sarana pertahanan. Di samping itu berarti pula runtuhnya kekuasaan atau tembok dari besi Islam yang terakhir yakni Turki. Dengan runtuhnya Turki, maka bangsa-bangsa barat leluasa menyelimuti bumi ini dengan mempropagandakan agama mereka. Berbarengan dengan itu, tahun 1897, saya ulangi lagi, tahun 1897 muncul gerakan Zionisme Israel yang didukung oleh Inggris yang pada gilirannya pada tahun 1948 secara resmi mendirikan suatu negara Israel di tanah Palestina dan ternyata mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dengan demikian jelas bahwa tembok pertahanan Dzulqarnain tidak berfungsi lagi, sehingga Israel yang telah dibinasakan akan berdiri kembali berkat bantuan Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Cara menyelamatkan diri. Membaca Quran suci merupakan cara yang dapat menyelamatkan diri dari fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Karena dengan membaca Quran suci kita akan mendapatkan dalil-dalil
yang kuat dan aktual untuk menolak menghadapi serangannya Dajjal. Dengan membaca Quran suci kita akan mengetahui dasar-dasar ajaran agama Kristen dan sejarah perkembangannya. Cara yang kedua ialah dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Dengan demikian seseorang akan makin dekat dengan Allah Ta'ala dan akan memperoleh kekuatan rohani yang mampu untuk menangkal propagandanya Dajjal berupa penawaran pola hidup materialisme bersifat keduniawian yang dengan mudah dapat menyesatkan manusia. Selanjutnya yaitu dengan cara mengikuti Masih Ma'ud, karena kedatangannya antara lain bertugas untuk membunuh Dajjal dan mematahkan salib. Tugas Masih Ma'ud ini tidak boleh dipahami secara tekstual saja, melainkan juga harus dipahami secara kontekstual yang aktual, yang berarti menolak dan membongkar dogmatisme gereja. Dengan mengikuti Masih Ma'ud, iman seseorang akan menjadi kuat dan mendapatkan dalil-dalil yang aktual untuk menghadapi fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Belum banyak orang yang mengetahui bahwa Hadrat Mirza Ghulam Ahmad adalah mujadid abad ke-14 Hijriah, pendiri gerakan Ahmadiyah, adalah orang yang membuka rahasianya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, membongkar dan memberantas kepalsuannya dengan dalil-dalil akli maupun dalil nakli. Karena Dajjal telah menyesatkan banyak orang dengan cara yang halus sedemikian rupa, kepalsuan mereka akan musnah dan boleh jadi akan selamat dari kebinasaan karena masuk Islam. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa pada zaman akhir matahari akan terbit dari barat. Dengan demikian era dominasi Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj atas dua kutub dunia akan segera memudar secara cepat. Ancaman akan kerusakan dunia akibat globalisasi Dajjal dapat segera menyebabkan tidak dapat dihindarinya suatu peralihan kepada kondisi yang salam, yang damai. Kini tiba saatnya gerakan Ahmadiyah Indonesia atau gerakan Ahmadiyah Internasional untuk tampil mengambil langkah besar ke depan, berperan dalam rencana ilahi itu dalam meningkatkan peradaban manusia yang manusiawi dengan menegakkan kedaulatan Allah Ta'ala di muka bumi ini. Demikian kajian ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.